Ya, pemirsa, kemelut tentang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, seakan tak pernah berhenti. Kini, Bonatua Silalahi, seorang pengamat kebijakan publik, menggugat terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tersebut. Gugatannya ditujukan kepada Lembaga Kearsipan Daerah DKI Jakarta. Ia meminta salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta untuk keperluan penelitian akademik mengenai ijazah palsu. Hari ini saya sedang sengketa informasi terkait ijazah dan dokumen verifikasi ijazah itu yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Perpustakaan Daerah DKI Jakarta di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini dokumen yang mau kita minta itu kan dokumen ijazah, fotokopi, legalisir, dan berita-berita acara klarifikasi semasa pemilu gubernur tahun 2012. Nah, itu berarti kan sudah 17 tahun yang lalu ya. Seharusnya kan itu sudah nggak ada kepentingan lagi lah KPUD menahan itu dan menyerahkannya ke Pemprov DKI, Lembaga Kearsipan, karena sudah 17 tahun yang lalu. Dan ternyata Pemprov DKI bilang sama seperti Andri, mereka bilang tidak menguasai, tidak punya. Artinya kan ada pelanggaran undang-undang kearsipan di sini. Jadi ini nggak ada ubahnya seperti Andri ya. Cuman di Andri itu kan tuh level KPU dan untuk ini level DKI Jakarta. Jadi hari ini saya sedang sengketa informasi terkait ijazah dan dokumen verifikasi ijazah itu yang seharusnya itu sudah dikuasai oleh Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Perpustakaan Daerah DKI Jakarta di bawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini dokumen yang mau kita minta itu kan dokumen ijazah, fotokopi, legalisir, dan berita-berita acara klarifikasi semasa pemilu gubernur tahun 2012. Nah, itu berarti kan sudah 17 tahun yang lalu ya. Seharusnya kan itu sudah nggak ada kepentingan lagi lah KPUD menahan itu dan menyerahkannya ke Pemprov DKI, Lembaga Kearsipan, karena sudah 17 tahun yang lalu. Dan ternyata Pemprov DKI bilang sama seperti Andri, mereka bilang tidak menguasai, tidak punya. Artinya kan ada pelanggaran undang-undang kearsipan di sini. Apakah Pemprov DKI-nya yang sifatnya pasif, tidak mau aktif menanya mana arsip mantan gubernur DKI, atau jangan-jangan memang barang itu nggak ada di KPUD DKI yang aslinya, yang fotokopi legalisir yang asli ya, yang dikasih ke saya ini kan boleh dibilang hanya duplikat dari administratif. Saya nggak tahu asal yang dikasih. Memang KPU kan sudah mengasih ya, KPUD waktu itu sudah dikasih tanggal 13 Oktober kalau nggak salah, sudah dikasih ke saya. Cuman saya bertanya, ini yang dikasih ini apa? Fotokopi ini bisa-bisa nggak ada nilainya bagi saya. Karena apa? Seharusnya barang ini itu yang berhak memegang itu menurut Undang-Undang Kearsipan adalah arsip daerah, bukan KPUD. Ternyata KPUD yang ngasih saya, berarti kan secara ilegal ya, saya mendapatkan itu. Kenapa? KPUD tidak berhak lagi menyimpan itu secara Undang-Undang Kearsipan seperti itu. Kalau alasan Pak Bona akhirnya meminta ijazah salinan Pak Jokowi ini untuk apa sebenarnya? Untuk penelitian. Nah, jadi memang saya punya penelitian. Jadi kekuatan peneliti itu kan ada dua, latar belakang peneliti dan dua latar belakang masalah. Latar belakang peneliti, saya seorang doktor dan S2 kebijakan publik ya. Ini kan publik ya. Sementara latar belakang masalah ini strong, kuat. Kenapa? Ini sudah jutaan rakyat menunggu jawabannya. Ya, kita tahulah setiap ada konten masalah ini pasti banyak kali ininya kan, komen masyarakat walaupun beragam ya. Seperti itu. Jadi saya butuh data yang sifatnya primer atau sekunder.
Atau dengan kata lain data ini terautentifikasi kalau bahasa kearsipan. Yang bisa mengautentikasi itu adalah lembaga kearsipan. Kenapa mereka berhak mendatangkan ahli arsip? Mereka berhak mendatangkan ahli dokumentasi forensik, ya, seperti itu. Atau dulu mungkin bisa KPU pada saat menerima arsip sepanjang dia melakukan namanya autentifikasi, menyandingkan data fotokopi dengan asli dari dokumen yang diberikan oleh KPUD DKI, ya, waktu itu ke saya, tidak ada pernah menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan namanya verifikasi klarifikasi kalau bahasa rezim pemilu. Verifikasi klarifikasi ini adalah misalnya datang nih KPU, mana ijazah aslimu, jangan fotokopi aja, kasih tunjuk dong, kita foto bareng, disaksikan oleh banyak orang, berita acara, ya kan. Terus dia bawa asli, bawa fotokopi, datang ke UGM, benar nggak ini UGM yang asli dan aslinya benar nggak, aslinya dulu dicek, benar kata UGM misalnya kan. Oke, sekarang fotokopinya benar nggak ini Anda leges, benar kata UGM. Itu tidak ada berita acara itu saya temukan, sehingga saya menyimpulkan bahwa data yang dikasih oleh KPUD dan KPU DKI, KPU RI itu adalah sampah secara penelitian. Karena memang tidak bisa terverifikasi secara klarifikasi. Atau bahasa rezim Undang-Undang Kearsipan, data yang tidak terautentikasi, seperti itu. Itu namanya berarti di lembaga kearsipan yang autentifikasi itu ya? Kalau dia datanya sifatnya dinamis, itu di KPU. Tapi ini kan sudah langsung 17 tahun yang lalu, ya kan? Sekarang begitu dia pindah dari dinamis ke statis, itu kewenangan ada di Lembaga Kearsipan Daerah atau ANDRI untuk level nasional. Itu yang buat mendukung penelitian agar legal gitu. Iya, benar. Petitumnya apa untuk gugatan ini? Gugatnya supaya LKD dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menjelaskan kepada kita, sebenarnya Anda tidak menguasai dokumen ini karena apa? Karena Anda sudah minta ke KPU tapi KPU DKI tapi tidak mengasih, atau memang Anda minta tapi KPU tidak punya aslinya. Jadi yang dikasih kita ini sebenarnya nggak ada, semuanya yang dikasih kita ini kopi-kopian semua, nggak ada yang autentiknya. Seperti itu. Nah, autentik itu kan sifatnya ya kalau dia 17 tahun kan 2012 ya. 2025, 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun lalu itu berarti seharusnya kan bisa diuji forensik itu. Kertasnya jangan-jangan dokumal itu. Ya kan? Ya bisa dong, udah bercak-bercak ya, tintanya macam segala. Takut saya tidak ada itu. Jadi yang ada kopi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, baik. Ini sentimen mau kemana? Orang bapak kemana? Justru aku nanda-nanda si Pak Sengaji ini udah dibuat. Contohnya seperti satu ini Pak Ibrahim. Sebenarnya tinggal disuruh dulu ya. Kalau yang kuasanya buruk sekali. Jadi